Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua, gimana kabar di hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang kompetensi sosiokultural ya, ini untuk PPPK. Ini bisa untuk tenaga medis maupun untuk tenaga pendidik karena ini saya ambil materinya dari beberapa sumber dan memang teman-teman nanti bisa diikutin ya. Tetap kritis ya. Pokoknya takutnya nanti saya ada yang salah, bisa komen di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi nanti untuk indikator sosiokultural atau sosial budaya, ini ada beberapa hal ya. Jadi teman-teman untuk triknya, kemungkinan besar nih teman-teman, prediksinya ya adalah buat teman-teman yang untuk mengerjakan sosiokultural itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah jadi sosial budaya adalah segala hal atau sesuatu yang diciptakan oleh manusia dengan pikiran dan budinya dalam berkehidupan bermasyarakat. Nah, jadi karena sosiokultural, jadi budaya masyarakat. Budaya masyarakat itu nanti berkaitan tentang apa saja materi-materinya. Jadi disimpulkan ada beberapa hal tentang sosiokultural atau sosial budaya, yaitu tentang kemajuan ilmu pengetahuan ya. Ini hampir saja seperti teknologi teman-teman ya. Ini ada teknologi dan juga seni. Nanti berkaitan tentang ini. Kemudian ada juga penghormatan terhadap identitas budaya. Ini berkaitan tentang sara teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa soalnya itu bercirikan tentang budaya-budaya gitu ya. Kemudian kesadaran tentang hukum dan HAM ini juga masuk ke sosial kultural karena kehidupan bermasyarakat berpengaruh terhadap sosiokultural di Indonesia ya kan. Jadi mungkin ini juga berkaitan tentang norma-norma yang ada di Indonesia, juga bisa berkaitan tentang itu teman-teman. Kemudian nanti ada kemampuan menyediakan sarana dan juga prasarana yang dibutuhkan. Ini berkaitan tentang fasilitas teman-teman ya, hampir sama seperti yang terakhir ini. Nah, jadi nanti untuk sosial kultural diperkirakan atau diprediksi ini akan mencakup beberapa materi atau kisi-kisi yang terdapat di sini teman-teman ya. Nah, kita contohkan langsung ya teman-teman ya soalnya. Untuk yang pertama, sebab dan motivasi terbesar Anda untuk melamar CPNS adalah apa? Nah, jadi untuk soal seperti ini teman-teman, yang perlu kalian perhatikan adalah posisikan diri kalian seperti seorang ASN ya. Jadi jangan sampai walaupun itu bertentangan dengan kepribadian kita, tetapi tetap kita posisikan diri sebagai ASN, itu kuncinya ya. Jadi sebab dan motivasi terbesar Anda melamar CPNS itu apa? A. Mendapatkan uang pensiun. B. Mendapatkan pekerjaan yang nyaman dan tidak memikul beban berat. C. Mencari kerja apa saja yang penting halal. Atau D. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan. Atau E. Mengabdi kepada negara. Ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk pembahasannya adalah motivasi untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan itu akan mendorong seseorang untuk berkembang dan menambah kemampuan yang dimiliki. Nah, ini kata kuncinya di sini teman-teman. Jadi yang paling besar ini nanti ada jawabannya adalah yang D, mendapatkan pengalaman dan pengetahuan. Baru nanti yang mengabdi kepada negara itu adalah yang E teman-teman ya. Biasanya kan tugas ASN adalah mengabdi kepada negara ya kan, tetapi justru skor yang tertinggi itu didapatkan di skor yang D, di poin D teman-teman ya. Itu teman-teman. Jadi ini gini, kenapa kok jawabannya diturut mana yang paling besar? Karena bisa saja nanti soal sosiokultural itu adalah mencari yang tepat, kan jawaban yang paling tepat berarti otomatis yang paling tinggi skornya. Tetapi ada juga bisa juga seperti soal TKP teman-teman. Oleh karena itu soalnya itu saya sesuaikan ya. Jadi jawaban yang paling tepat dan juga memiliki skor yang tertinggi teman-teman ya, yang D jawabannya ya. Oke teman-teman ya. Kemudian nomor 2. Karakter pemimpin yang paling penting menurut Anda itu bagaimana ya? A. Mengenal anak buah secara personal. B. Mampu memotivasi dan mengatur anak buah. C. Mampu berbicara di depan publik dengan meyakinkan. D. Memiliki posisi yang kuat dalam pengambilan keputusan. Atau yang E. Tegas dalam menentukan keputusan. Ya, jadi di sini pemimpin itu harus mampu memotivasi dan juga mengatur anak buah sebagai landasan untuk dapat melakukan tugas-tugas kepemimpinan yang lain, teman-teman ya. Oleh karena itu jawabannya adalah yang B ya, mampu memotivasi dan mengatur anak buah. Jadi ini skor yang paling tinggi atau yang memiliki nilai paling tinggi, teman-teman ya. Jadi nanti tinggal dilihat aja. Kalau misalnya itu soalnya adalah turus, maksudnya
dari nilai skor yang paling tinggi berarti dari ini yang paling tinggi. Tapi kalau misalnya mencari yang paling benar, ya berarti kan otomatis kita mencari yang paling benar ya. A, C, D, E adalah salah. Otomatis nanti teman-teman sesuaikan aja soalnya bagaimana ya. Jadi ini yang pertama adalah motivasi, kemudian yang kedua adalah baru mengenal anak buah secara personal ya. Kemudian yang ketiga E itu tegas dalam menentukan keputusan. Justru antara tegas dengan mampu memotivasi dan mengatur, ini lebih tinggi skornya memotivasi dan mengatur anak buah ya teman-teman ya. Karena di sini yang tugas seorang pemimpin bukan hanya tegas, tetapi dia mampu memotivasi dan juga mengatur anak buah itu lebih dibutuhkan ya daripada bersikap tegas. Tetapi di sini karena jawabannya yang B, berarti lebih ciri-ciri khasnya adalah kata-kata memotivasi ini teman-teman ya. Tadi nomor 1 juga lebih ke kata-kata motivasi teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, sebagai atasan dalam setiap pengambilan keputusan, apakah alasan pengambilan keputusan perlu disampaikan? Nah, ini harus kita tanya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. A, perlu disampaikan tetapi tidak penting. B, perlu disampaikan secara detail dan logis. C, tidak perlu disampaikan, keputusan atasan mengikat tanpa bisa digugat. D, tidak perlu disampaikan karena sudah jelas beralasan logis. Atau E, boleh disampaikan, boleh tidak, tergantung penting tidaknya alasan itu. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jadi dalam ini alasannya kenapa seorang pemimpin dalam mengambil keputusan itu punya konsekuensi ya. Setelah mengambil keputusan, pastinya keputusan itu harus disampaikan teman-teman, jangan sampai tidak disampaikan ya. Dan ketika disampaikan pun dia harus disampaikan secara detail dan juga logis. Nah, supaya apa? Supaya karyawannya itu nanti memiliki motivasi yang cukup ya. Jadi nanti tujuannya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya orang itu tujuannya kenapa dibuat peraturan tidak boleh memegang HP ketika kerja ya, disampaikan ya, karena nanti pasti akan bertanya-tanya kenapa saya tidak boleh memegang HP ya kan, karena nanti bisa memunculkan ketidakfokusan bekerja seperti itu. Jadi harus logis ya disampaikannya dan juga detail. Jadi ini adalah nilai yang paling tinggi teman-teman ya. Kemudian setelah itu baru yang E ya. Nah, ini memang kalimatnya lebih cocok yang A, yang B teman-teman ya. Kemudian A, kemudian D, kemudian C teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ya. Manakah yang terbaik dalam menyelesaikan tugas dari atasan? A, dikerjakan sesuai dengan yang diminta dan tepat waktu. B, dikerjakan sesuai dengan kemampuan dan tepat waktu. C, dikerjakan sesuai dengan yang diminta dan lebih cepat dari batas waktu. D, dikerjakan lebih dari yang diminta dan lebih cepat dari batas waktu. Atau E, dikerjakan semampunya tidak perlu idealis. Mana teman-teman ya? Oke, jadi di sini adalah motivasi yang tinggi itu menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dari yang diminta dan dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu teman-teman ya. Jadi hasilnya bisa lebih dari yang diminta. Nah, dalam hal ini, teman-teman, misalnya target adalah suatu pekerjaan, misalnya Anda pekerjaan, target Anda harus selesai 500, hari ini harus selesai 500 biji atau pieces, seperti itu. Tapi Anda menyelesaikan 520, 600, segala macam. Nah, kemudian Anda juga harus bekerja lebih cepat dari batas waktu. Itu yang paling utama sebenarnya teman-teman ya. Jadi Anda misal pekerjaan deadline-nya tanggal 20, Anda sudah selesai di tanggal 19. Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi ini jawabannya adalah lebih tepat yang D, karena skor yang tertinggi dia dikerjakan lebih dari yang diminta dan lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan. Seperti itu teman-teman ya. Kalau yang selanjutnya adalah yang C. Nah, ini biasa-biasa teman-teman ya. Dikerjakan sesuai dengan yang diminta dan lebih cepat dari batas waktu. Ini kan tingkatannya udah kelihatan. Lebih bagus yang D teman-teman jawabannya. Nah, nanti Anda bisa lihat ya urutannya dari yang terbesar adalah D, kemudian C, kemudian A, kemudian B, kemudian E ya. Anda bisa lihat di sini. Jadi skor yang paling rendah dari tinggi ke rendah. Oke, lanjut. Jadi teman-teman sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan untuk sahabat CPNS, buat teman-teman yang pengen gabung ataupun mendapatkan soal yang lebih banyak dan juga banyak soal latihannya, ini saya sarankan Anda bergabung di sahabat CPNS teman-teman, karena di sini kalian bakal memperoleh beberapa informasi penting ya, baik itu materi yang meliputi SKD, kemudian SKB dan juga PPPK. Nah, karena saya sedang membahas PPPK, saya
lihat aja nih ya. Saya akan klik isinya apa saja sih kalau kita gabung di Sahabat CPNS. Kita dapat memperoleh beberapa fitur-fitur di sini, yaitu soal dan pembahasan. Loh, banyak banget teman-teman. Ini semua jurusan ada di sini teman-teman. Kemudian materi PPPK-nya pun juga sangat lengkap. Anda akan disodorkan dengan beberapa modul-modul yang penting. Kemudian latihan PPPK-nya ini juga nggak main-main teman-teman ya. Sebentar, ini di tryout, soal tryout-nya. Nah, nih. Anda akan diberikan beberapa soal latihan. Nah, misal Anda nanti PPPK berarti berkaitan dengan soal manajerial, kemudian sosiokultural, dan juga nanti akan ada beberapa soal-soal wawancara di sini teman-teman. Nah, ya. Ini sangat penting teman-teman. Kalau misalnya kalian gabung di sini, kalian nggak akan rugi karena di sini sesinya itu ada satu sesi 30 soal, 30 soal, masing-masing 30 soal. Dan soalnya hampir sama ketika Anda mengikuti SKD maupun SKB ya kalau yang melalui CAT. Dan juga kalau nanti tes PPPK pun Anda akan dihadapkan dengan aplikasi-aplikasi yang mirip seperti ini. Jadi ini benar-benar melatih Anda untuk belajar ya. Dan jangan khawatir, apakah ada pembahasannya? Ada teman-teman, kita contohkan di sini ya. Nah, misal saya kerjakan, nih ya, mulai. Nah, misal saya ngarang aja nih ya, teman-teman ya. Misal saya jawab C, oke. Nah, ini sih ada nomor soalnya, kemudian selanjutnya, kemudian selesai dan batal. Ini sama persis ketika kita mengikuti SKD teman-teman ya. Nah, kemudian misalnya kita klik selesai. Nah, nanti hasilnya akan keluar ya. Nah, nilainya bagaimana? 0 ya, karena saya cuma mengerjakan 1. Tetapi kita lihat klik detail di sini, nanti akan muncul pembahasan teman-teman di sini. Nah, enaknya di sini teman-teman, kalau misalnya di sini ada soal kemudian pembahasan, kita menjadi lebih paham mana yang salah, betulnya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Nah, siapa yang nggak pengen daftar akses di Sahabat CPNS ini kalau memang fiturnya tuh selengkap ini teman-teman ya. Kemudian terkait dengan biaya. Terkait dengan biaya di sini tuh murah teman-teman. Ada beberapa kemarin ada paket yang promo gitu kan. Ini mumpung ada paket promo lagi di flash sale untuk 100 orang tercepat 89.000. Mudah-mudahan kalian kalau pengen gabung silahkan klik link di kolom deskripsi yang telah saya sediakan ya. Klik linknya aja, nanti akan masuk ke websitenya akses Sahabat CPNS. Kalian tinggal daftar. Kalau misalnya memang Anda beruntung berarti akan mendapatkan promo ini. Tapi kalau misalnya nggak beruntung pun Anda akan mendapatkan potongan dari channel ya. Maksudnya dari kupon yang telah saya sediakan itu Kitabisaya. Jadi ketika kalian mendaftar silahkan kalian masukkan kupon Kitabisaya di ketika kalian mendaftar ya, supaya kalian mendapatkan potongan ya teman-teman. Di sini juga kalian mendapatkan kelas intensif, kemudian ini ada untuk TU Mastery, kemudian TWK Mastery dan juga TKP Mastery. Kalian bisa gabung di sini teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat lainnya di sini. Nah, ini untuk biaya tambahannya kalau misalnya kalian daftar di sini TU Mastery-nya adalah 149.000. Dan TWK juga sama, TKP juga sama tuh biayanya. Nah, teman-teman silahkan kalau pengen gabung tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi supaya kalian nanti bisa memperoleh fasilitas-fasilitas ini. Dan kalian juga bisa mengikuti atau mendapatkan soal untuk SKD ya kan. Nih, hampir sama teman-teman, materinya banyak tentang integritas, ada tes wawasan kebangsaan ya. Kemudian ada juga tes intelijensi umum. Tuh, melengkap kap. Nah, silahkan kalian daftar di sini teman-teman. Ini nggak akan rugi karena masa aktifnya adalah 1 tahun ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nomor 4 ya. Nomor 5 maaf. Kita ada 9 soal teman-teman ya. Oke, kita masuk ke nomor 5. Anda ditunjuk atasan menjadi ketua panitia seminar. Padahal Anda belum berpengalaman menjadi panitia seminar. Jadi apa nih ya? Saya ulangi lagi ya. Anda ditunjuk atasan menjadi ketua panitia seminar, padahal Anda belum berpengalaman menjadi panitia seminar. Maka apa sikap Anda yang harus Anda lakukan? A. Menolak baik-baik dengan alasan belum punya pengalaman menjadi panitia apalagi menjadi ketua seminar. B. Menolak dengan tegas karena beresiko acara seminar berantakan. C. Menerima dengan baik dan akan mempelajari masalah kepanitiaan dari orang-orang yang sudah berpengalaman. D. Menerima karena ini adalah perintah atasan yang menyangkut nama baik diri sendiri. Atau E. Menerima baik terpaksa maupun tidak karena penunjukan atasan adalah tugas negara. Nah, kira-kira yang mana ya teman-teman ya? Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, jadi jawabannya paling tinggi bener ya yang C ya teman-teman. Karena di sini itu nanti kata kuncinya adalah menunjukkan pribadi yang patuh dan mau mencari tahu informasi yang dibutuhkan. Nah, sosiokultural itu adalah intinya adalah dia tuh mau mencari tahu teman-teman dan ingin tahu
itulah yang dibutuhkan dalam soal sosiokultural. Jadi hampir sama seperti soal TKP sebenarnya, ya. Jadi di sini menunjukkan sikap yang patuh dan juga mau mencari tahu. Nah, ini kata kuncinya di sini. Nah, di sini kata-kata yang mencari tahu, mau mencari tahu adalah yang C, teman-teman ya, karena dia itu masih mau bertanya atau mau kan mempelajari dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, di sini udah kelihatan nih jawabannya C ya. Menerima dengan baik dan akan mempelajari masalah-masalah kepanitiaan dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, dari sini lebih tepat ke C jawabannya ya. Oke. Kalau yang selanjutnya adalah D, ini yang skor yang kedua, kemudian E, kemudian A ya kan, kemudian B ya. Kalau yang B ini nggak mungkin ya, karena menolak dengan tegas. Waduh, jangan ya, jangan sampai. Oke, lanjut. Dalam menghadapi pekerjaan sulit, sikap Anda itu bagaimana? A. Selalu optimis dalam mengerjakan karena saya jarang gagal dalam memegang pekerjaan. B. Optimis sambil mencari pengetahuan yang menunjang pekerjaan. C. Ragu-ragu akan berhasil atau tidak, tapi biasanya berhasil. D. Segera ditinggalkan dan mencari pekerjaan yang mudah. Atau E. Tidak ada pekerjaan yang sulit, semua bisa diselesaikan jika sungguh-sungguh. Nah, silakan Anda dijawab terlebih dahulu. Ya, di sini jadi sikap yang baik adalah optimis dan tidak merasa paling bisa. Ini kata kuncinya teman-teman ya. Sehingga masih termotivasi untuk mencari informasi baru. Nah, jadi di sini tetap optimis walaupun tidak merasa paling bisa, tetapi dia juga harus termotivasi untuk mencari informasi baru. Berarti jawabannya yang B ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu optimis sambil mencari pengetahuan yang menunjang pekerjaan. Nah, di sini dia tetap optimis teman-teman ya. Nah, kenapa kalau yang A ini merasa paling bisa? Nah, inilah teman-teman. Ini kan di sini kata-katanya yang paling tidak bisa diterima adalah kata-katanya di sini, ya kan? Jadi ini tidak bisa diterima. Kalau misalnya yang C pun juga nggak bisa, ya. Apalagi yang D sama E nggak mungkin lagi, ya. Jadi lebih cocok yang B, teman-teman, ya. Oke. Nanti urutannya dilihat di sini. Yang pertama adalah B, kemudian E, kemudian A, kemudian C, kemudian D, teman-teman ya. Oke, lanjut. Sebagian pegawai menonton sepak bola di ruang bersama pada saat jam kerja. Waduh, ini parah banget ya, jam kerja malah nonton bola ya. A. Ikut menonton, mungkin maaf, ini kurang kata-katanya. Anda sebagai bagaimana diri Anda ya, maksudnya di sini. Bagaimana jika ada Anda di situ ya. A. Ikut menonton karena bagian dari sosialisasi diri. B. Tidak peduli, fokus pada tugas. C. Menegur dengan baik-baik agar mereka kembali bekerja. D. Melapor pada atasan mengenai kebiasaan tersebut. Atau E. Mengkritik dengan tidak langsung dengan sindiran halus. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, ini kebiasaan buruk ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah, jadi dalam hal ini Anda harus menunjukkan sebagai karyawan yang patuh pada aturan. Nah, inilah kebiasaan atau sosiokultural yang harus kita patuhi, harus kita taati teman-teman. Karena kita punya aturan di mana Indonesia itu punya aturan-aturan ya. Di mana kita hidup di lingkungan harus punya aturan. Oleh karena itu, di sini dia harus berani menegur dengan baik-baik agar mereka kembali bekerja, teman-teman ya. Jadi di sini dia memiliki sikap tegas ya untuk taat pada peraturan yang telah ditetapkan ya. Seperti itu. Jadi skor yang paling tinggi adalah C, kemudian selanjutnya adalah D. Nah, justru ketika Anda melapor pada atasan, berarti gini teman-teman, kenapa jawabannya C bukan D? Posisikanlah Anda itu mampu langsung beralih ya, maksudnya sikap pertama yang bisa Anda lakukan itulah yang kalian pilih. Nah, di sini menegur, kenapa menegur? Karena Anda memiliki sikap tegas sebagai seorang karyawan, ya kan? Lah, tindakan langsung yang bisa Anda lakukan adalah dengan cara menegurnya secara langsung. Oleh karena itu jawabannya C, bukan D. Kalau misalnya melapor, ini berarti kan melibatkan orang lain dan itu butuh waktu, teman-teman ya. Nah, dan mungkin urutan yang pertama kali kan tidak mungkin langsung melapor, tetapi biasanya dia tuh menegur terlebih dahulu. Nanti kalau setelah menegur tidak bisa, barulah melapor kepada atasan. Seperti itu teman-teman urutannya, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian nomor 8. WC di kantor tuh mampet dan kotor. Sikap Anda itu bagaimana? A. Mengeluh pada rekan kerja terdekat. B. Membicarakan pada atasan. C. Membicarakan pada bagian terkait atau sarana perusahaan. D. Tidak peduli, itu tugas cleaning service. Atau E. Membersihkan WC tersebut. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu.
Oke, jadi jawabannya adalah pembahasannya dulu ya. Di sini adalah menunjukkan karyawan yang mengetahui tanggung jawab masing-masing perusahaan. Ingat ya, dan dari dalam suatu perusahaan dia harus memiliki job desk-nya itu apa, ya. Nah, di sini ini adalah WC, teman-teman. Kalau misalnya WC berarti jawabannya bukan langsung. Memang tadi yang nomor 7 adalah kita harus bertindak secara langsung, tetapi nggak mungkin kan kalau misalnya Anda adalah seorang pegawai di situ membersihkan WC, ya kan? Ini nggak mungkin, tidak mungkin. Jadi jawabannya skornya pastinya akan di bawahnya skor yang lain. Nah, di sini jawabannya paling tepat adalah yang C, membicarakan pada bagian terkait atau sarana perusahaan. Nah, maksudnya sarana perusahaan di sini adalah mungkin dalam hal ini adalah cleaning service. Tapi kenapa bukan D? Karena kalimatnya di sini adalah tidak peduli. Nah, ini teman-teman. Sehingga ini tidak masuk akal kalau langsung jawabannya tidak peduli. Ini jadinya jawabannya C karena dia harus membicarakan pada pihak yang terkait, yaitu yang berhubungan langsung dengan masalah toilet, teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya C itu lebih tepat. Kenapa tidak langsung ke atasan? Karena ini kan halnya adalah bukan berkaitan tentang masalah kantor, teman-teman ya. Dan ini adalah masalah WC. Nggak mungkin kan kita membicarakan pada atasan, ya kan? Nah, kalau mengeluh pun juga tidak disarankan karena mengeluh ini adalah bukan jiwa seorang ASN yang baik, karena mengeluh itu nggak bagus ya. Oleh karena itu jawabannya lebih tepat adalah C, bukan E ya. Nanti kayak jawabannya nomor 7 lagi ya. Bukan. Sehingga ini jawaban C lebih tepat ya, membicarakan pada bagian terkait atau sarana perusahaan. Oke, soal terakhir nomor 9. Saya dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah saya tekuni selama ini. Yang saya pikirkan adalah A, mengapa karir saya harus dipersulit? B, apakah terdapat alasan politis di balik mutasi kerja saya? C, mungkinkah saya bernegosiasi untuk berpindah ke tempat lainnya? Atau D, apa yang harus saya lakukan di tempat kerja yang baru? Atau yang E, bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat? Nah, silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jadi dalam hal ini, sikap beradaptasi adalah sikap yang paling dibutuhkan sebagai seorang ASN. Nah, di sini teman-teman, mudah beradaptasi itu berarti adalah bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat. Nah, ini kan adaptif teman-teman ya. Jadi sikap adaptif di sini tuh Pak sudah kelihatan dari kalimatnya. Jadi jawabannya adalah yang E teman-teman ya. Nah, kemudian kalau yang D ini masih bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan di tempat kerja yang baru, ya kan? Nggak bisa diambil nih teman-teman ya. Jadi jawaban yang E ini adalah yang paling tepat ya. Urutannya yang dari yang E, kemudian D, C, B, dan A. Tapi kalau misalnya nanti diambil skor yang paling tinggi adalah yang E teman-teman ya. Jadi dia harus bisa mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dia, di mana dia ditempatkan, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut di part 2-nya. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa nanti untuk lanjut ke part 2-nya. Terima kasih. Saya undur dulu. Pokoknya kalau ada yang salah silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.